Ruhollah Khomeini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam modern. Ia dikenal sebagai ulama Syiah, pemikir politik Islam, sekaligus pemimpin revolusi yang menggulingkan monarki Iran pada tahun 1979. Namanya tidak hanya dikenang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur yang berhasil menggerakkan jutaan orang untuk menentang pemerintahan yang dianggap tidak adil. Karena peran besar itulah ia dihormati oleh banyak pengikutnya dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam politik Timur Tengah hingga hari ini. Ruhollah Khomeini lahir pada 24 September 1902 di kota kecil bernama Khomein, yang terletak di wilayah tengah Iran. Nama keluarganya diambil dari nama kota tersebut. Ia lahir dalam keluarga religius yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya, seorang ulama bernama Mustafa Musafi, dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati di daerahnya. Namun, kehidupan Khomeini sejak kecil tidaklah mudah. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih sangat kecil, sehingga ia tumbuh tanpa sosok ayah dan dibesarkan oleh ibunya serta kerabat keluarga. Keadaan itu membuat masa kecilnya dipenuhi perjuangan dan kesederhanaan. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat besar pada ilmu agama. Ia belajar membaca Al-Quran, mempelajari ilmu fikih, tafsir, dan berbagai cabang ilmu Islam lainnya. Pendidikan awalnya dilakukan di lingkungan ulama lokal, sebelum kemudian melanjutkan studi ke pusat-pusat pendidikan agama di Iran. Salah satu tempat yang sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya adalah kota Qom, yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam Syiah terbesar di dunia. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum Islam, filsafat, logika, hingga tasawuf. Khomeini dikenal sebagai murid yang cerdas dan tekun. Selain mempelajari ilmu agama secara mendalam, ia juga tertarik pada filsafat dan pemikiran politik. Hal ini membuatnya memiliki pandangan yang luas tentang hubungan antara agama, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam pandangannya, agama tidak hanya mengatur ibadah pribadi, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan politik. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar dari gagasan politiknya di kemudian hari. Pada pertengahan abad ke-20, Iran berada di bawah pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Pemerintahan ini berusaha melakukan modernisasi besar-besaran dengan meniru model Barat. Reformasi ekonomi dan sosial dilakukan, namun di sisi lain muncul kritik dari berbagai kelompok, terutama kalangan ulama dan masyarakat religius, yang merasa bahwa perubahan tersebut terlalu jauh meninggalkan nilai-nilai Islam. Banyak ulama menilai kebijakan pemerintah cenderung memperkuat kekuasaan elit dan membuka pengaruh asing yang besar di Iran. Dalam situasi inilah Khomeini mulai dikenal luas sebagai ulama yang vokal, menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ia sering menyampaikan ceramah yang menyoroti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta pengaruh asing dalam kebijakan negara. Dalam ceramah-ceramahnya, ia berbicara dengan bahasa yang tegas dan lugas. Ia mengingatkan bahwa pemimpin harus memegang amanah dan menegakkan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kritik-kritik tersebut membuat namanya semakin dikenal di kalangan masyarakat. Kritik yang terus disampaikan akhirnya membuat pemerintah menganggapnya sebagai ancaman. Pada tahun 1963, ia ditangkap setelah menyampaikan pidato yang menentang kebijakan pemerintah. Penangkapannya memicu demonstrasi besar di berbagai kota di Iran. Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik awal meningkatnya ketegangan antara pemerintah dan kelompok oposisi yang dipimpin oleh para ulama. Tidak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengasingkannya ke luar negeri. Pada tahun 1964, Khomeini diasingkan dari Iran dan pertama kali tinggal di Turki. Setelah beberapa waktu, ia kemudian pindah ke Irak dan menetap di kota Najaf, yang juga merupakan pusat pendidikan agama Syiah. Di pengasingan inilah ia terus menulis dan mengembangkan pemikirannya tentang sistem pemerintahan Islam. Ia juga tetap berkomunikasi dengan para murid dan pendukungnya di Iran.
Meskipun berada jauh dari tanah airnya, pengaruhnya tidak hilang. Justru selama masa pengasingan itulah gagasannya semakin luas dikenal. Ceramah-ceramahnya direkam dalam bentuk kaset dan disebarkan secara rahasia ke Iran. Kaset-kaset tersebut diputar di rumah-rumah, masjid, dan berbagai pertemuan masyarakat. Dari sana, pesan-pesannya tentang keadilan, kemerdekaan, dan perlawanan terhadap tirani menyebar luas di tengah masyarakat. Pada akhir tahun 1970-an situasi politik di Iran semakin memanas. Krisis ekonomi, ketidakpuasan politik, dan tekanan sosial membuat banyak kelompok masyarakat turun ke jalan melakukan protes terhadap pemerintah. Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Dalam situasi tersebut, nama Khomeini kembali menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang yang menentang pemerintahan Shah. Pada tahun 1978, tekanan politik membuatnya pindah dari Irak ke Prancis. Dari sana ia dapat berkomunikasi dengan dunia internasional dan media global. Pesan-pesannya semakin mudah disebarkan, sehingga pengaruhnya terhadap gerakan oposisi di Iran semakin kuat. Dalam waktu singkat, revolusi besar pun terjadi. Pada awal tahun 1979, Shah Muhammad Reza Pahlavi akhirnya meninggalkan Iran setelah gelombang demonstrasi yang terus meningkat. Beberapa minggu kemudian, Khomeini kembali ke Iran setelah lebih dari 14 tahun hidup di pengasingan. Kepulangannya menjadi peristiwa bersejarah. Jutaan orang turun ke jalan untuk menyambutnya. Banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu kerumunan terbesar dalam sejarah modern. Bagi para pendukungnya, kepulangan Khomeini menandai berakhirnya era monarki dan dimulainya babak baru dalam sejarah negara tersebut. Setelah revolusi berhasil, Iran kemudian membentuk sistem pemerintahan baru yang dikenal sebagai Republik Islam Iran. Dalam sistem ini, Khomeini menjadi pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas besar dalam bidang politik dan agama. Ia memimpin negara tersebut hingga wafat pada tahun 1989. Salah satu alasan utama mengapa Khomeini begitu dihormati oleh para pengikutnya adalah karena keberaniannya dalam menentang kekuasaan yang dianggap tidak adil. Selama bertahun-tahun ia tetap menyampaikan kritik, meskipun harus menghadapi penjara dan pengasingan. Sikapnya yang konsisten membuat banyak orang percaya bahwa ia benar-benar memperjuangkan keyakinannya. Selain itu, ia juga dikenal hidup sederhana. Meskipun menjadi pemimpin negara, gaya hidupnya tidak berubah secara mencolok. Ia tinggal di rumah yang sederhana dan tidak menunjukkan kemewahan yang biasanya melekat pada pemimpin politik. Kesederhanaan ini membuat banyak orang melihatnya sebagai sosok yang tulus dan tidak mengejar kekayaan atau kekuasaan pribadi. Khomeini juga dihormati karena pengaruh intelektualnya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin revolusi, tetapi juga sebagai ulama yang menulis banyak karya tentang hukum Islam, filsafat, dan etika. Tulisan-tulisannya menjadi bahan kajian di berbagai lembaga pendidikan agama hingga saat ini. Namun, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, warisan Khomeini juga dipandang secara berbeda oleh berbagai pihak. Bagi para pendukungnya, ia adalah simbol kebangkitan Islam dan kemandirian bangsa Iran. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang berhasil mengembalikan identitas religius negara dan menentang dominasi asing. Sementara bagi para pengkritiknya, beberapa kebijakan politik setelah revolusi dianggap kontroversial dan memicu perdebatan di tingkat internasional. Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, tidak dapat disangkal bahwa Ruhollah Khomeini adalah salah satu tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar dalam sejarah modern. Ia bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pemimpin gerakan sosial dan politik yang berhasil mengubah sistem pemerintahan sebuah negara. Perannya dalam revolusi Iran menjadikannya figur penting yang terus dipelajari oleh para sejarawan, pengamat politik, dan masyarakat di seluruh dunia. Ia wafat pada 3 Juni 1989 di Teheran. Kepergiannya disambut duka mendalam oleh jutaan rakyat Iran yang datang untuk menghadiri pemakamannya.
Kerumunan besar yang mengiringi pemakamannya menunjukkan betapa kuat hubungan emosional antara dirinya dan para pengikutnya. Hingga kini, nama Ruhollah Khomeini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Iran dan dunia Islam. Ia dikenang sebagai ulama yang berani, pemimpin yang berpengaruh, dan tokoh revolusi yang mengubah arah perjalanan sebuah bangsa. Pengaruhnya tidak hanya terasa di negaranya sendiri, tetapi juga dalam dinamika politik dan keagamaan di berbagai wilayah dunia.